Cek, cek. Cek.
Selamat pagi, kita siapkan puji syukur nomor 708. Para pastor, para suster, teman sekalian, misa BEM akan segera kita mulai. Untuk itu diberitahukan untuk HP, handphone agar bisa diaktifkan atau dalam bentuk silent. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kami hormati, para pastor, suster, brother, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta kaum keluarga Suster Monica Suparlan, SJFJ. Selamat datang di Kabel Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Marilah kita mengikuti perayaan Misa Requiem dari almarhumah Suster Monica Suparlan, SJFJ. Perayaan misa ini oleh selebran utama Vikaris Episkopal Kevikepan Tomohon, Pastor Benny Pangke, MSC, bersama para pastor konselebran. Mari kita siapkan hati untuk perayaan misa ini. Kita bangkit berdiri. Oh
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala harapan yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Rekan-rekan pastor cukup banyak, ada 13 kalau tidak salah, para suster, frater, bruder, umat sekalian yang sehati seperasaan kita berkumpul di sini untuk mendoakan keselamatan jiwa dari Suster Monica Sri Rezeki Suparlan. Sambil kita juga mendoakan kongregasi SJMY yang tentu sangat berduka cita atas kepergian salah satu anggota yang telah memberi diri untuk tarekat, untuk seluruh umat, bahkan di mana saja dia melayani. Marilah kita bersatu hati untuk doa-doa istimewa kita demi keselamatan jiwa dari suster yang kita kasihi ini. Kita dengarkan sekarang pembacaan riwayat hidup dari almarhumah. Pembacaan riwayat hidup almarhumah Suster Monica Suparlan, SJMJ, oleh Dewan Pimpinan Provinsi Manado, Suster Maria Makalem, SJMJ. Riwayat hidup Suster Monica Suparlan, SJMJ. Nama lengkap Monica Sri Rezeki Suparlan. Nama panggilan sebagai suster, Suster Monica Suparlan, SJMJ. Tempat tanggal lahir Kediri 1 Oktober 1974. Status hidup bakti kaul kekal. Masuk biara tanggal 15 September 1997. Masa novisiat tanggal 15 September 1998. Kaul pertama tanggal 29 Juli 2000. Kaul kekal tanggal 29 Juli tahun 2007. Orang tua: Ayah Antonius Suparlan almarhum, Ibu Elizabeth Jualia. Alamat keluarga: Desa Tananagaya, Kecamatan Mamo Salato, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Saudara kandung: 1. Veronica Wulandari almarhumah. 2. Yohanes Eko Wulan Purnomo. 3. Suster Monica Suparlan, SJMJ almarhumah. 4. Teresia Sari. 5. Fransiskus Hadi Prasetyo. Pendidikan: SD Negeri 1 Tananagaya,
tahun 1987. SMP Santa Teresia Poso 1990. SMA Santa Teresia Poso 1993. S1 Manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia Esa Unggul tahun 2005. S2 Manajemen Rumah Sakit University Sinpol Filipina tahun 2019. Kursus atau pelatihan. Tahun 2002 kursus komputer Office Lembaga Pengembang Jakarta. Tahun 2004 seminar kesehatan kerja BEM FKM Jakarta. 2009 kursus bahasa Inggris Yogyakarta. 2009 seminar efisien dan efektif rumah sakit Yogyakarta. Workshop Value Life Jakarta. Training Integrity Panti Semadi Tomohon. 2025 kursus pendalaman konstitusi Girisonta Semarang. Karya dan penugasan. Tahun 2000 ke komunitas Santa Maria Makale, Toraja, bertugas di kantor rumah sakit. Tahun 2000 sampai 2001 ke komunitas Stella Maris Makassar, bertugas di Biara. Tahun 2001 sampai 2005 komunitas Cengkareng, tugas studi di Universitas Indonesia Esa Unggul. Tahun 2005 sampai 2007 komunitas Kansia Tumpasok Baru, bertugas di kantor rumah sakit dan asrama. Tahun 2007 sampai 2008 komunitas Budi Mulia Bitung, bertugas di kantor rumah sakit. Tahun 2008 sampai 2010 komunitas Santo Yosef Manado, bertugas di kantor perwakilan Yayasan Ratna Miriam dan bendahara yayasan. Tahun 2010 sampai 2014 komunitas Gunung Maria Tomohon, bertugas di kantor rumah sakit. Tahun 2014 sampai 2016 komunitas Santa Maria Paniki, bertugas sebagai Direktur Pelaksana Harian PT Ratna Timur Tumarendem dan pemimpin komunitas. Tahun 2016 sampai 2019 di komunitas Sinpol Filipina, tugas studi di University Sinpol Filipina. Tahun 2019 komunitas Santa Maria Paniki, bertugas sebagai Direktur PT Ratna Timur Tumarendem. Tahun 2023 komunitas Stella Maris Makassar menjalani perawatan di Rumah Sakit Stella Maris. Tahun 2024 komunitas Gunung Maria bertugas sebagai dosen di Stikes Gunung Maria Tomohon dan pemulihan kesehatan pasca kemo. Tahun 2025 komunitas Santa Maria Paniki bertugas kembali sebagai Direktur PT Ratna Timur Tumarendem dan pemimpin komunitas sambil menjalani pengobatan. Mulai Desember 2025, Suster Monica Suparlan menjalani perawatan intensif selama kurang lebih 2 bulan di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung sampai menghembuskan nafas terakhir dalam kedamaian bersama Allah pada hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 9:39 dalam usia 51 tahun 3 bulan 8 hari. Suster Monica Suparlan telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Suster telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia mahkota keabadian yang akan dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Selama hidupnya, Suster Monica tetap menampakkan semangat dalam hidup doa, hidup komunitas, dan melaksanakan tugas perutusan
yang dipercayakan kongregasi kepadanya walaupun masih dalam proses pemulihan dari sakitnya. Senyum dan pelat bagi sesama. Suster Monica tegas dalam prinsip dengan suara yang lembut. Semoga Tuhan menganugerahkan istirahat abadi dan damai kekal bagi jiwa Suster Monica Suparlan SCMJ. Pada kesempatan ini kami mengucapkan limpah terima kasih atas penyerahan diri, ketekunan dalam doa dan karya, kebersamaan, keteladanan hidup, kesetiaan dalam panggilan, serta kerja keras yang sudah suster berikan kepada kongregasi dan orang-orang yang suster layani di dalam perutusan suster setiap hari sampai akhir hayat. Kini mawar telah dipetik Allah dari kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef Provinsi Manado untuk menghiasi kerajaan Allah. Suster Monica Suparlan yang kami kasihi, terima kasih atas segala pengabdian dan teladan hidup suster. Doa kami mengiringi perjalanan suster ke rumah Bapa. Keindahan kerajaan Allah akan menjemputmu dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus Allah di surga. Baiklah, saya akan membacakan juga ungkapan belasungkawa dari Provinsi Jakarta, Makassar, dan PT Citra Ratna Nirmala dari Makassar. Suster Monica Suparlan SCMJ, keluarga besar Kongregasi SCMJ Provinsi Jakarta turut berduka cita atas meninggalnya Suster Monica Suparlan SCMJ. Semoga Suster Monica berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kongregasi dan bagi kita semua. Salam dan doa, Suster Teresita, Suster Bernadette, Suster Teresa, dan para suster kongregasi SDMY Provinsi Jakarta. Suster Margareta bersama Dewan dan para suster di Provinsi Manado turut berduka cita dan mendoakan istirahat kekal Suster Monica Sri Suparlan SJMJ. Terima kasih Suster Monica atas kerjasama baik, dedikasi dan totalitas dalam pemberian diri sebagai suster JMJ dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada suster. Doa dan kasih kami, Suster Sandra, Suster Luisa, Suster Amabilis, dan para suster kongregasi SJMW Provinsi Makassar. Belasungkawa dari PT Citra Ratna Nirmala Makassar. Selamat jalan ke rumah Bapa yang terkasih Suster Monica Suparlan. Terima kasih atas teladan kesetiaan dan perjuanganmu. Semoga Allah yang Maha Rahim menyambutmu dan berbahagia bersamanya dalam kerajaan surga. Dalam kurban misa ini kita akan juga menyampaikan wujud-wujud khusus. Yang pertama, ucapan syukur atas ulang tahun Biara Gunung Maria yang ke-96. Semoga dalam karya dan pelayanan di tahun yang akan datang dan seterusnya senantiasa Tuhan sertai dan berkati. Juga ucapan syukur atas ulang tahun Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon ke-96 dan Hari Orang Sakit Sedunia hari ini dari direksi dan karyawan-karyawati Rumah Sakit Gunung Maria. Dan tentu secara istimewa kita doakan keselamatan jiwa dari Suster Monica Suparlan SJMY beserta semua suster yang meninggal pada tanggal 11 Februari. Suster
Yudita Hedes, Suster Brigit Schiers, Suster Perpetua van den Bosch, Suster Filomena Hilhorst, Suster Sebastiana Kufut, Suster Yosefo Wejes, Suster Tomasinos Theo, Suster Theodorete Lukasen, Suster Gonsekwe Pogenar, Suster Maria Verhoeven, Suster Antoinette Morkerken, Suster Antoinette Nagelhout, dan Suster Marietta Toto Pandey. Mari kita mengawali pada Ekaristi ini dengan mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengampun merayakan upacara yang menyelamatkan ini. Saya mengaku mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian, Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami, Suster Monika Suparlan, SJMJ, telah percaya bahwa dalam diri putramu ada kehidupan kekal. Saudara kami ini, Suster Monika
Suparlan juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surgawi. Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan dulu kita dengarkan bacaan kita. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Karena itu, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Tuhan, padamu
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Ya Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Rekan-rekan pastor, ada 13 pastor yang hadir, para suster, frater, bruder, para dokter, karyawan-karyawati, umat sekalian yang sehati seperasaan. Bersama-sama hari ini kita sehati dengan para suster kongregasi YMY, SJMY yang hari-hari ini tentu sangat berduka cita. Saya sebenarnya mesti pimpin misa pada hari Senin malam. Ya, saya sudah oke dengan suster yang mengontak saya. Kemudian dari Kuria Keuskupan, karena Bapak Uskup, Wakil Uskup, Sekretaris tidak bisa hadir dengan kegiatan yang mereka yang sudah terdaftar, apalagi Bapak Uskup ada di mana? Ya, di NTT sana untuk pentahbisan uskup, maka meminta saya sebagai anggota Kuria Keuskupan sekaligus sebagai viket Tomohon untuk memimpin misa pada kesempatan ini. Tentu saya langsung oke, karena ini istimewa, tentu kita buat pelayanan terakhir untuk suster yang kita cintai ini.
Saudari-saudara yang terkasih, Tomohon ini walaupun kota kecil, tapi hampir tiap hari ada bunyi sirene ambulans dari arah utara menuju ke selatan. Itu berarti ada orang mati kasihi. Ya. Kalau di Manado sana, saya dulu di Tumingting, kalau dari selatan menuju utara, orang mati lagi. Kalau terbalik berarti rujuk ke rumah sakit. Entah Gunung Maria kah di sini, atau di Bethesda, atau bahkan ke Manado sana. Saya mau mengatakan apa ini? Tiap hari ada orang mati. Sehingga saya mengatakan seperti cuma tirai tipis tembus pandang le, hidup dan mati. Tidak jauh amat, sangat dekat dengan kita semua. Sehingga kesimpulannya adalah di mana ada kehidupan, di situ ada kematian. Kalau dia mau mati, sekali lagi, di mana ada kehidupan, di situ pasti ada kematian. Orang sepakat. Sebaliknya, kalau dia mau mati, jangan pernah hidup. Sepakat juga toh. Saudari-saudara umat sekalian yang terkasih, siapa saja umat sekalian. Kita pemazmur bilang hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80. Riwayat hidup yang orang dengar tadi, Suster Monica masih sangat muda. Baru 51 tahun, 3 bulan, berapa hari? 8 hari. Mudah sekali ya. Masih terbentang luas sebenarnya masa depan dia dengan karya-karyanya sebagai seorang suster SCMJ. Bahkan ada studi khusus tentu untuk maksud tarekat ini. Tapi hari Minggu dipanggil Tuhan meninggalkan orang semua, meninggalkan para suster yang dia cintai dan sangat juga mencintai beliau. Apa yang orang harus bilang? Apa yang harus keluar dari hati orang? Apakah Tuhan orang bilang Tuhan nyanda adil? Kiapa kong tu sana dia kehidupan sto bikin susah orang. Kiapa Tuhan nyanda panggil dah? Ya, ini suara hati orang. Kiapa kong tu orang ini pebae, dia melayani, tadi dikatakan dengan prinsip, tetapi dengan kelembutan hati. Kiapa kong Tuhan panggil kuat lebih dulu. Gak boleh Pak tu sana Tuhan. Gitu tuh orang hati bicara. Dia kuat Tuhan bikin susah tuh orang. Dia bikin banyak problem dalam hidup. Dia kuat, dia kak, dan litani dia kuat banyak sekali. Saudari-saudara umat yang terkasih, kitab Ayub atau Nabi Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan pula
yang mengambil. Saudari-saudara terkasih, orang mati mau pergi di mana? Atau pertanyaan mendahului itu, siapa yang suka mau mati? Kalau orang bilang mau masuk di surga sesudah orang mati, saya juga mau. Saya juga senang dan happy karena orang mau masuk surga. Betul? Kalau begitu kita tanya, siapa suka masuk surga? Dokter suka masuk surga? Lainnya enggak setuju. Semua mau masuk surga? Amin. Saya mati dulu. Maka pertanyaan berikut, siapa suka mati? Tuhan, kalau bahasa Tumbul bilang satoro si kenma, kalau boleh tuh sana Pak lebih dulu. Begitu orang hati mendua tuh, suka mar ne mau mar surga. Begitu orang kehidupan sehari-hari, antara iya dan tidak, tidak dan iya. Padahal dalam kitab suci bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Umat saudari-saudara terkasih, para suster, pastor, frater, bruder, karyawan, karyawati, kematian mau bilang 4 orang sebenarnya hidup ini bukan milik orang. Amin. Ya, kalau kita punya kita boleh atur sampai kapanpun kita mau mati, kita mau setel kuat, kurang mau setel kuat. Ternyata Anda, ya, ibarat orang kayak kematian ini ibarat antre, toh menunggu giliran. Tapi giliran itu tidak ditentukan siapa paling muka, siapa paling belakang. Kadangkala yang 90 tahun lebih itu yang baru lahir dah lewat padia. Pastor Jan van Pasen terkenal. Dia ketika sakit keras, saya waktu itu superior daerah, dia bilang begini, Pater Superior, kita sebenarnya sesuka mati karena sudah menderita sakit. Saya sudah siap, tapi Tuhan selalu pas kita masih hidup. Ya, gitu toh. Kalau Suster Monica, Tuhan tidak lupa dia masih hidup. Dan saya menghendaki juga Tuhan tidak lupa saya masih hidup. Sehingga kapanpun, dimanapun Tuhan kehendaki dipanggil Tuhan, aminkan saja. Orang siap hidup, tapi juga siap mati. Sekali lagi, kematian menggarisbawahi hidup bukan milik orang, Tuhan punya, Sang Pencipta. Tapi kedua, kematian juga menggarisbawahi hidup cuma sementara. Itu punya konsekuensi. Kalau hidup cuma sementara, maka orang harus tahu diri. Kalau begitu kau tidak mesti bikin baik-baik orang hidup. Jangan sia-siakan anugerah paling besar dari Tuhan untuk orang masing-masing. Bukan rumah, bukan materi,
bukan kekayaan, anugerah Tuhan paling besar. Itulah hidup itu sendiri. Biar orang punya, Tuhan bilang, mavuri momeko, pulang ke mana? Ya, mau apa? Ya, karena Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Sehingga sebagai manusia beriman, saya sendiri harus mendasarkan hidup saya pada dua hal. Iman besar kepada Tuhan. Beriman berarti saya percaya Tuhanlah yang memberi kehidupan saya, Tuhan juga yang menjaga kehidupan saya, Tuhan juga yang memelihara kehidupan saya, Tuhan juga yang memberi berkat-berkat dalam hidup saya, bukan saya sendiri. Dan kedua, saya punya tugas, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang tahu dalam surat Rasul Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah so tahu. Jadi selama hidup ternyata orang harus beriman besar kepada Tuhan, dan iman itu orang buktikan lewat kasih kepada sesama. Suster Monika Suparlan sudah melaksanakan dua ini. Pasti suster koma iyo toh, yang pasti orang sangat beriman. Dan kedua, tentu dia sudah buktikan iman itu lewat pelayanan dia sebagai seorang suster di mana saja dia ditugaskan. Akhirnya, mari mendoakan arwah itu menjadi ajaran gereja Katolik, supaya jiwanya diselamatkan, dosa-dosanya diampuni sekiranya ada dosa, dan tentu mendoakan keluarga, mama, adik kakak yang masih hidup kuat dalam iman. Dan orang semua juga tentu akan saling mendoakan untuk kehidupan kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Selamat jalan Suster Monika Suparlan, engkau telah menyelesaikan pertandingan iman selama hidup, dan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal. Dalam Injil tadi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Luar biasa, sebagai seorang suster yang setia sampai akhir, sudah percaya kepada Yesus, memberi diri dalam tugas pelayanan, dan karena itulah anugerah hidup kekal menjadi milik suster. Sekali lagi selamat jalan Suster. Terima kasih atas pengabdian dan pelayananmu di kongregasi SJMY, dalam kemasyarakatan, di tengah umat, dalam tugas-tugasnya. Semoga demikian. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kita bersama-sama. Aku percaya
Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pembaptisan saudara kami, Suster Moni Suparlan, telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga dia kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Bangkitkanlah saudara kami ini untuk hidup kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Putra-Mu sendiri. Kami mohon. Ya Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Kami mohon. Selama hidupnya di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti Putra-Mu menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada Putra-Mu dalam persiarahan kami di dunia ini. Kami mohon. Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Suster Monika Suparlan. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk semua orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka untuk masuk dalam kerajaan-Mu sendiri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus kita tentu berdoa untuk hari ulang tahun Rumah Sakit Gunung Maria ke-96 dan hari orang sakit sedunia hari ini. Semoga Tuhan senantiasa hadir dalam karya-karya
rumah sakit ini untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, dan para dokter, karyawan, karyawati, bahkan para suster, Engkau kuatkan dalam pelayanan ini, diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk senantiasa memberi yang terbaik dalam tugas pelayanan mereka. Juga ulang tahun dari Biara Gunung Maria juga yang ke-96. Semoga Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dasar dari Biara Gunung Maria ini untuk ambil bagian dalam tugas pelayanan sebagai apapun, dimanapun, dalam tugas pelayanan di tengah umat bahkan masyarakat. Kami mohon bersama dengan Suster Monika Suparlan serta para suster yang didoakan pada hari ini meninggal 11 Februari, semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka sekiranya masih ada dan melayakkan mereka semua untuk hidup berbahagia di surga. Kami mohon Demikianlah Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita ikuti upacara khusus penyerahan kembali cincin dan salib almarhum Suparlan SJMY. kita masuk pada bagian penyerahan kembali cincin dan salib sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan oleh para suster yang meninggal kepada Dia yang memberi kehidupan dalam pelayanan. Kami mengundang Suster Provinsial Manado, Suster Margareta Tolu SJMJ untuk acara penyerahan kembali cincin dan salib almarhumah Suster Monika Suparlan SJMJ. Tahun 2000 yang lalu, Suster Monika Suparlan SJMJ mengucapkan kaul-kaulnya di Gereja Hati Kudus Yesus Tomohon sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan dan kepada umat manusia. Ia mendapat cincin dan salib ini. Sekarang ia telah menyelesaikan peziarahannya di dunia. Inilah saat terakhir ia tinggal di tengah-tengah kita. Maka tanda kesetiaannya dan tanda penyerahan dirinya akan diletakkan di altar. Semoga cincin dan salib yang dikenakannya begitu lama sekarang ikut dipersembahkan bersama dengan roti dan anggur menjadi berkat bagi mereka yang dilayaninya selama hidup.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Semua ini menjadi satu persembahan dengan perhatian dan cinta kasih yang menjiwai segala karya Suster Monika Suparlan selama hidupnya di dunia ini. Semoga semua persembahan ini menjiwai kami semua, supaya kami tetap kuat bersama dengan Dia. Terpujilah Allah selamanya. Selanjutnya kita masuk pada bagian persiapan persembahan. Puji syukur 379, Bapa di surga, terimalah. Cinta
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bersama roti dan anggur ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan diri kami seutuhnya bersama dengan Suster Monika Suparlan yang telah mempersatukan dirinya secara abadi dengan Dikau sendiri. Terimalah persembahan kami ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat dihibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan
Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, para martir-Mu yang jaya, bersama Santa Monica, Lindung, Suster Monica, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14
dan uskup kami Benediktus, serta semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-Mu, Suster Monika Suparlan SYMY, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya. Ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang meninggal dan semua yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Kita menjawab amin 3 kali secara meriah. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan menolong Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus monite, et divina institutione formati, audemus dicere. Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosemus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et attemptum salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan
engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yang akan menerima komuni kudus, mereka yang beragama Katolik dan yang sudah biasa menerima sakramen ini dan merasa layak untuk menerimanya saat ini.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudara kami, Suster Monika Suparlan, yang telah meninggal ini dalam kuasa-Mu. Teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum pemberkatan jenazah, kita ikuti upacara sambutan-sambutan berikut ini. Para pastor dan umat yang terkasih, marilah kita mengikuti bersama acara sambutan dan pembacaan ucapan turut berduka cita dari Dewan Pimpinan Kongregasi serta ungkapan hati dan kasih. Yang pertama, sambutan Dewan Pimpinan Provinsi Manado oleh Suster Provinsial Manado, Suster Margareta Golio SJMJ. Selamat siang, salam dalam kasih Kristus bagi kita semua yang hadir di tempat ini pun yang mengikuti lewat media streaming. Untuk mendoakan keselamatan jiwa Suster Monika Suparlan SJMJ yang kami kasih. Pertama, saya akan menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Dewan Pimpinan Kongregasi atas berpulangnya almarhumah Suster Monika Suparlan SJMJ yang wafat 8 Februari 2020. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Suster Monika Suparlan adalah anak ketiga dari 5 bersaudara beralamat Luwu, Sulawesi Tengah. Suster Monika masuk biara dalam kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef pada tanggal 15 September 1997 dan dalam usia 51 tahun, 3 bulan dan selama 29 hari, Suster Monika telah menghayati hidup panggilan dengan setia sampai akhir. Selama masa hidupnya, Suster Monika menimba semangat hidup yang bersumber dari doa, hidup bersama dalam komunitas, dan karya perutusan. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, ia menghayatinya sebagai panggilan pelayanan, bukan sekedar pekerjaan. Hidup doanya yang tekun menjadi kekuatan batin yang menuntun langkah-langkah pengabdiannya yang penuh dedikasi, daya juang, dan totalitas sebagai Suster SJMJ. Senyum dan kelembutan sikapnya menghadirkan penghiburan serta menjadi berkat bagi siapapun yang dijumpainya. Ia melayani dengan hati yang tulus, penuh empati dan perhatian, sehingga kehadirannya membawa rasa aman dan harapan bagi sesama, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Ketekunan dan kesetiaannya dalam doa serta kerja keras yang dijalani dengan penuh tanggung jawab menjadi teladan nyata bagi kita, rekan-rekan suster dan komunitas serta rekan sekerja para mitra kami. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan dan penderitaan karena sakitnya, ia setia pada panggilan hidup bakti dan perutusannya, menyerahkan seluruh hidupnya dalam kepercayaan kepada penyelenggaraan Tuhan.
Semoga teladan hidup Suster Monika senantiasa menginspirasi kita untuk terus setia dalam doa, teguh dalam iman, dan tulus dalam pelayanan kepada sesama. Pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Suparlan Juwaria yang telah mempersembahkan putri terbaik mereka untuk mengabdi dalam gereja melalui kongregasi suster-suster YMY. Terima kasih atas cinta, perhatian, dan dukungan setia yang senantiasa menguatkan panggilan hidup Suster Monika. Teriring salam dan doa kami dari Suster Janet, Suster Monika, Suster Tresya Tulung, dan Suster Anita, dan saya Suster Tresya Supriyati SJMJ, pemimpin umum kongregasi SJMJ. Pastor, anggota kuliah, dan sekaligus speaker, pemohon, para pastor, saudara, para suster, frater, bruder, mitra kongregasi SJMJ, dokter, tenaga kesehatan, dan semua umat Allah yang dikasihi Tuhan yang hadir pada kesempatan ini dan juga yang mengikuti lewat media streaming. Pada hari ini kita berdiri di hadapan misteri kasih Tuhan yang begitu dalam. Hati kita berduka karena perpisahan dengan Suster Monika Suparlan SJMJ. Saudari, rekan seperjalanan, anggota kongregasi yang berdedikasi dan rasul yang setia sampai akhir. Namun, iman gereja mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan menuju rumah Bapa yang penuh kasih. Suster Monika menjalani panggilan religiusnya dengan kesungguhan hati sejak bergabung dengan kongregasi SJMJ 1997 yang lalu. Sampai terakhir hidupnya, beliau masih aktif dalam kerasulan kongregasi, mengemban tanggung jawab besar dalam pelbagai perutusan, dan terakhir Suster Monika sebagai pemimpin komunitas Santa Maria Penolong Abadi, Paniki, dosen Stikes Gunung Maria Tomohon, dan Direktur Utama PT Ratna Timur Tumarendem yang membawahi 5 rumah sakit di Provinsi Manado. Ia tidak hanya memimpin dengan kemampuan, tetapi dengan hati seorang pelayan. Banyak orang merasakan sentuhan kepemimpinannya yang tenang, bijaksana, semangat, dan penuh perhatian. Dalam dirinya kita melihat spiritualitas SJMJ yang hidup, berjalan bersama, menabur harapan, dan menghadirkan belas kasih Tuhan. Perjalanan sakit yang panjang menjadi bagian dari persembahan hidupnya. Ia pernah berjuang melalui masa kemoterapi di Rumah Sakit Stella Maris Makassar dan kembali menghadapi kelemahan tubuh yang semakin berat dan rapuh. Dan hampir 3 bulan terakhir menjadi masa penyerahan yang mendalam. Saat tenaga semakin berkurang, namun iman tetap menyala. Dalam keheningan penderitaan, ia mengajarkan kita arti sebuah ketabahan, kesabaran, dan kepercayaan penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Hingga akhirnya pada hari Minggu pagi jam 9.39 WITA, Tuhan menjemputnya kembali ke pangkuan Bapa di surga di ICU Rumah Sakit Budi Mulia itu. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Uskup Keuskupan Manado yang telah memimpin langsung misa requiem pada tirakatan pertama hari Minggu jam 19.00. Kehadiran beliau menjadi tanda kasih dan kedekatan gereja kepada kongregasi serta kepada Suster Monika yang telah mengabdikan hidupnya bagi pelayanan. Walaupun beliau tidak dapat hadir dalam upacara pemakaman hari ini, doa dan berkat yang mulia tetap menyertai perjalanan terakhir saudari kita ini. Terima kasih kepada para imam,
khususnya selebran utama anggota kuria dan Pikex Tomohon, Pastor Beni Pangke MSC, dan para pastor konselebran yang boleh mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk mendoakan Suster Monika Suparlan. Terima kasih kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Dewan Pimpinan Kongregasi SJMJ, Suster Tresya Supriyati bersama Dewan Pimpinan Provinsi Makassar, Suster Sandra Supit bersama Dewan Provinsi Jakarta, Suster Tresita Tania bersama Dewan, dan para suster di Provinsi Makassar dan Manado, dan juga tim Dewan Pimpinan Provinsi Manado, para suster pimpinan komunitas dari berbagai komunitas dan dari berbagai kongregasi, dan juga para pimpinan karya, rekan dan mitra misi kongregasi kami, PT Ratna Timur Tumarendem yang membawahi 5 rumah sakit Budi Mulia Bitung, direktur, direksi, dan karyawan tenaga kesehatan, direktur dan direksi rumah sakit Hermana Lembean, Dr. Anton juga masih sempat hadir, direktur dan direksi rumah sakit Gunung Maria Tomohon, dan tenaga medis, karyawan-karyawatinya, direktur dan direksi karyawan-karyawati tenaga kesehatan Rumah Sakit Budi Setia Lamongan, dan juga Rumah Sakit Tompasok Baru. Sahabat mitra misi kami, sahabat para pelayan bersama dengan kongregasi yang menempuh perjalanan belas kasih untuk menghadirkan harapan, dan juga serta semua umat yang hadir pada kesempatan ini, juga yang mengikuti lewat media live, para suster komunitas, dan mereka semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kehadiran begitu banyak umat menjadi kesaksian bahwa hidup Suster Monika menyentuh banyak hati. Ia mungkin telah pergi secara fisik, tetapi jejak kasihnya tetap tinggal dalam kenangan, dalam karya-karya yang pernah ia bangun bersama. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada mama, kakak, adik, ponakan, dan seluruh anggota keluarga Suster Monika Suparlan yang hari ini hadir untuk mengantar Suster Monika menuju peristirahatan terakhir di Taman Pekuburan Suster-Suster Kongregasi Yesus Maria Yosef. Terima kasih atas kasih, dukungan, dan kepercayaan keluarga selama ini. Kongregasi dan keluarga dipersatukan oleh kasih yang sama, kasih yang kini kita serahkan kembali kepada Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, ada makna rohani yang sangat dalam ketika kita mengantar Suster Monika pada hari ini tanggal 11 Februari adalah Hari Orang Sakit Sedunia ke-34. Bertepatan dengan peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes, Bunda yang hadir dekat dengan mereka yang menderita, yang mengangkat tema hari ini, belas kasih orang Samaria, mengasihi dengan menanggung penderitaan orang lain. Sekaligus hari ini juga menjadi hari syukur ulang tahun komunitas Gunung Maria dan Rumah Sakit Gunung Maria yang ke-96 tahun. Suster Monika juga pernah berkarya di komunitas Gunung Maria dan Rumah Sakit ini. Seolah Tuhan mengizinkan peristiwa ini menjadi pesan iman bagi kita semua bahwa karya pelayanan kepada orang sakit bukan hanya sebuah tugas, tetapi panggilan kasih yang hidup. Suster Monika sendiri telah melewati jalan penderitaan sebagai seorang pasien, namun sebelumnya ia juga hadir sebagai pelayan bagi banyak orang yang lemah dan membutuhkan. Di tempat inilah, di tengah karya penyembuhan dan harapan,
kita mengucapkan perpisahan terakhir sambil percaya bahwa setiap sakit dan pengorbanan yang dipersatukan dengan Kristus tidak pernah sia-sia, melainkan menjadi benih kehidupan baru dalam rencana Tuhan. Sebagai kongregasi yang berada di bawah lindungan keluarga kudus Nazaret, kita percaya bahwa perjalanan Suster Monica kini telah mencapai kepenuhannya. Seperti Yesus yang taat sampai akhir, seperti Bunda Maria yang setia dalam keheningan, dan seperti Santo Yosef yang bekerja dengan rendah hati. Demikianlah hidupnya menjadi teladan bagi kita, bekerja tanpa mencari pujian, melayani tanpa lelah, dan mencintai tanpa syarat. Hari ini kita tidak hanya mengucapkan selamat jalan kepada Suster Monica, tetapi juga memperbarui komitmen kita sebagai para suster, sahabat, mitra, dan umat beriman untuk melanjutkan semangat pelayanan yang telah Suster Monica tinggalkan. Semoga hidupnya mengingatkan kita bahwa panggilan religius bukan diukur dari panjangnya usia, tetapi dari kedalaman kasih yang dibagikan kepada dunia. Mazmur bilang usia manusia 70-80 jika kuat. Tadi dalam pemilih kita dengar. Suster Monica pergi sebelum 70 tahun. Tapi inilah kehendak Tuhan yang terbaik untuk saudari kami. Suster Monica yang terkasih, terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih atas pengorbananmu dan cintamu bagi kongregasi SCMJ dan gereja, juga semua orang yang pernah suster layani. Kami melepaskanmu dengan doa dan harapan, percaya bahwa engkau kini beristirahat dalam terang abadi bersama Tuhan yang engkau cintai. Suster Monica yang terkasih, selamat jalan. Kami para suster SCMJ terima kasih dan sekali lagi selamat jalan ke rumah Bapa. Beristirahatlah dalam damai Kristus dan doakanlah kami di mana Suster Monica selanjutnya ditempatkan Tuhan bersama dalam keabadian bersama para kudus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Suster Margareta Toliu, SCMJ, Suster Provinsial SCMJ Manado. Acara yang kedua, ungkapan kasih dari para suster komunitas Santa Maria Paniki, di mana Suster Monica Suparlan sebagai leader pimpinan komunitas sampai menghembuskan nafas terakhir. Kepada para suster anggota komunitas Santa Maria Paniki, disilakan untuk mengelilingi peti jenazah. Komunitas akan mempersembahkan sebuah lagu dengan setangkai bunga mawar. Para
Disilakan kepada para suster untuk memberikan setangkai mawar putih dalam peti jenazah Suster Monika Suparlan. Para suster untuk tinggal saja di tempat. Diundang para suster SJMJ untuk mengelilingi peti jenazah almarhumah Suster Monika Suparlan. Dan kita akan menyanyikan lagu Veni Sponsa Christi. Selesai lagu Veni Sponsa Christi, kita akan memberikan tanda salib di dahi almarhumah sambil menyanyikan lagu Rumah Nazaret. Kita akan memberikan tanda salib di dahi. Amen.
diberi kesempatan juga untuk para suster, frater, bruder yang belum memberi tanda salib di dahi, kalau ada. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya, silakan untuk para suster yang memberi. Terima kasih untuk para suster. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati mewakili kaum keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Fransiskus Hadi Prasetyo, biasa dipanggil Yoyong, adik paling bungsu dari Suster Monica Suparlan. Namun sebelumnya, saya mengundang Pamela, ponakan tertua dari Suster Monica, untuk membacakan surat yang pernah ditulis Suster Monica Suparlan selama dirawat di Rumah Sakit Budi Mulya Bitung. Judulnya Sepucuk Surat Untukmu. Sepucuk surat untukmu. Surat ini saya persembahkan kepadamu, Mama, Papa, Kakak, adik-adik, dan keluarga, para suster SJMJ. Kupersembahkan ini untukmu dan untukku. Siapakah aku, Tuhan? Yaitu seorang manusia, wanita, woman, Monica. Thank you. Untuk selalu menjadi mama, papa, kakak, adik, ponakan, keluarga, rekan-rekan suster SJMJ. Terima kasih untuk selalu terbang bersama menghitung bintang. Terima kasih untuk selalu ada di saat aku jatuh. Terima kasih untuk semua cinta dan kebaikan yang pernah kuterima. Ketika cinta itu menyapa, jauh dan dekat, sehat dan sakit. Hanyalah sebuah keadaan yang tidak akan memisah kisah kasih yang pernah ada. Dan maaf untuk semua keterbatasan yang meretak kilauan kasih yang pernah ada. Kami mengundang Bapak Fransiskus Hadi Prasetyo untuk memberikan ungkapan hati mewakili kaum keluarga. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Pastor, Suster dari umat sekalian. Perkenalkan, saya adik bungsu dari 5 bersaudara Suster Monica.
atas nama keluarga, kami berdiri di hadapan altar Tuhan hari ini bukan hanya untuk mengantar kepergian Suster Monica, tetapi terutama untuk bersyukur atas hidupnya. Hidup yang dijalani tidak dengan setengah hati, melainkan dengan iman, semangat, keteguhan, dan sukacita. Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Uskup sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik yang juga sudah mempersembahkan misa untuk Suster. Kepada pimpinan kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef, Suster Teresia Supriyati, SJNJ, bersama Dewan Pimpinan Kongregasi di Yogyakarta. Kepada Dewan Pimpinan Provinsi Manado, Makassar, dan Jakarta. Teristimewa kepada Dewan Provinsi Manado, Suster Margarita Toliu, SJNJ, Suster Provinsia, bersama Dewan Provinsi Manado, Suster Maria Makarel, SJNJ, dan Suster Bridget David, SJNJ. Terima kasih juga kepada semua direksi dan semua staf PT Ratna Timur Tumarenden, direktur dan staf direksi, beserta seluruh karyawan kelima rumah sakit Gunung Maria Tomohon, Rumah Sakit Budi Mulya Bitung, Rumah Sakit Hermana Lembean, Rumah Sakit Budi Setia Lamuan, dan Rumah Sakit Kansia Tompa Sobaru. Dan terima kasih juga kepada semua yang pernah hadir dalam hidup Suster Monica sebagai saudari, sahabat, rekan kerja. Teristimewa juga buat saudari seangkatan dalam panggilan Suster Monica dan semua relasi lainnya. Terima kasih untuk semua yang dengan caranya masing-masing telah menyampaikan bela sungkawa, baik melalui kehadiran doa, karangan bunga, pesan pribadi, maupun pesan di media sosial. Terima kasih juga kami aturkan kepada semua yang setia mendoakan Suster Monica dan semua yang sudah berbagi kasih dengannya. Terima kasih untuk para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis dengan ilmu dan kasihnya sudah merawat dan melayani Suster Monica dengan sangat baik. Khususnya di Rumah Sakit Stella Maris Makassar, Rumah Sakit Budi Mulya Bitung, dan Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dan secara khusus kami berterima kasih kepada para saudari dalam tarekat Yesus Maria Yosef, teristimewa komunitas Stella Maris, komunitas Santa Monica Provinsi Makassar, dan komunitas Maria Bunda Penolong Abadi Paniki, komunitas Gunung Maria Tomohon, dan semua komunitas yang telah menjadi rumah, keluarga, dan tempat berbagi kasih bagi Suster Monica sepanjang hidup baktinya. Semoga kepergian Suster Monica tidak memutus persaudaraan yang terjalin antara komunitas YNJ dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu keluarga dalam masa perkabungan ini. Dengan kerendahan hati, kami juga memohon maaf kepada siapapun yang mungkin pernah tersakiti oleh perkataan atau sikap Suster Monica, entah disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Tuhan yang Maha Rahim berkenan mengampuni segala kekurangannya. Hari ini kami tidak berkata dia telah pergi. Kami berkata ia telah pulang. Ia tidak dikalahkan oleh penyakit, tetapi telah menyelesaikan pertandingan iman dengan setia. Dia telah menjadi roti di dunia ini, dan kini ia duduk di perjamuan kekal bersama Kristus Sang Roti Hidup. Kiranya Suster Monica Sri Rezeki Suparlan SYNJ dibersihkan oleh belas kasih Tuhan, dilepaskan dari segala kelemahan manusiawinya, dan diterima dalam damai dan sukacita
bersama para kudus di surga. Kami melepasnya bukan hanya dengan air mata, melainkan dengan syukur, sebab Tuhan telah menghadiahkan kepada kami seorang suster sebagai anak, adik, kakak, dan tante yang mengajarkan kami cara hidup dengan kasih, cara berharap dengan penuh iman, dan cara pulang dengan damai. Selamat jalan suster. Beristirahatlah dalam damai Kristus. Doakan kami yang masih bersiara di dunia ini, hingga kelak kita pun boleh berjumpa kembali dalam kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Doa dan cinta dari kami, Mama, Mas Eko, Mbak Yul, Sari, Yoyo, Len, dan ponakan Mela, Aurel, dan Gabriel. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fransiskus Hanif Prasetyo dengan Pamela, ponakan dari Suster Monica. Sekarang kami mengundang kaum keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir untuk Suster Monica Suparlan. Disilahkan untuk mengelilingi peti jenazah. Keluarga akan memberikan setangkai bunga mawar dimulai dari Mama yang terkasih. Suster Moni, inilah ungkapan terakhir kasih Mama untuk Suster Moni. Selamat jalan dan doakan untuk Mama yang terkasih. Semoga berbahagia bersama para kudus di surga. Ungkapan kasih kedua Mas Eko bersama Mbak Ibu. Bersama anak-anak. Pamela, Aurel, dan Gabriel. Kapan kasih yang ketiga dari Teresia Sari. Selanjutnya dari Yoyong dan Yen. Bersama keluarga yang dari Jawa, disilakan untuk memberikan setangkai. Disilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, ungkapan kasih dari Direksi PT Ratna Timur Tumarendem bersama para direksi kelima rumah sakit
juga bersama para pegawai head office PT Ratna Timur Tumarende. Ungkapan kasih ini mewakili kelima direktur rumah sakit akan dibawakan oleh Dr. Franky Octavian Palendeng Mas Viswa. Pada dokter disilakan. Disilakan kepada para direksi untuk kita mengelilingi peti jenazah pada saat ini. Diundang kepada direktur dan staf direksi bersama PT Pegawai HO PT RTW. Yang saya hormati para pastor yang menjadi selebran dan konselebran pada misa requiem dalam rangka pemakaman suster kami yang terkasih, Suster Monika Suparlan SJMJ, yang terkasih Provinsial Kongregasi SJMJ Provinsi Manado, Suster Margareta dan Dewan Pimpinan Provinsi, beserta suster-suster, para frater, para bruder yang hadir pada misa dan acara pemakaman ini, khususnya juga buat keluarga besar dari Suster Moni, keluarga Suparlan, dan para pegabung yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan hati tentu saja yang berduka. Namun di saat yang sama kita juga perlu bersyukur atas anugerah Tuhan karena telah menghadirkan seorang pribadi, sosok yang luar biasa, yaitu Suster Monika. Pada kesempatan ini saya mewakili PT Ratna Timur Tumarende beserta 5 rumah sakit menyampaikan ungkapan hati dan duka yang mendalam. Bicara soal Suster Monika, yang paling pertama terbesit dalam pikiran kami adalah ramah, senyumannya, dan suka bercanda. Namun di balik itu semua, beliau merupakan sosok pemimpin yang profesional dalam setiap kebijakan yang dia berikan, penuh dengan integritas dan adil. Beliau selalu tegas, seperti tadi yang sebelumnya bilang, beliau selalu tegas, namun beliau selalu penuh empati buat kami, para karyawan. Beliau walaupun tegas, tapi dia memberikan empati buat kami. Sebagai seorang pemimpin, beliau selalu mendengarkan dan memberikan arahan-arahan yang sangat baik buat kami, dan yang tidak lupa adalah semangat yang selalu dia sampaikan. Ayo dong, pasti itu bisa. Itu yang tidak bisa kami lupakan. Sebagai rekan kerja, tentu saja kami bangga karena bisa berjalan bersama beliau, dan sebagai sahabat juga kami bersyukur pernah mengenal pribadi sosok dan penuh semangat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu di sini, tapi ini bawa bukti di sini bahwa Suster Monika adalah orang baik. Sampai saat ini banyak sekali ucapan-ucapan bela sungkawa yang terus mengalir baik di media sosial, karangan bunga, maupun kita yang hadir di tempat ini. Dan ada satu hal mungkin yang selalu terbesit dalam pikiran saya kalau bicara soal Suster Monika. 7 tahun lebih kita kerja sama, 7 tahun lebih kita menjadi rekan kerja, 7 tahun lebih kita juga menjadi sahabat. Bukan hanya sebagai pimpinan, tapi beliau juga sahabat bagi saya. Mungkin orang rekan kerja selalu bilang, waktu semenjak suster sakit, suster sudah juga capek-capek, sementara sakit berangkat sana sini, kunjungan sana sini, kemudian bahkan sampai pergi baksos juga jauh-jauh, memakan waktu yang cukup lama. Tapi itulah Suster Moni, tidak ada yang bisa melarangnya. Karena bagi beliau itu pelayanan dan tanggung jawab itu nomor 1. Apapun yang dia rasakan, dia sudah tahu mungkin konsekuensi dari penyakitnya ini apa. Tapi beliau terus melayani, bekerja keras, dan ini yang menjadi teladan buat kami ya. Daripada dia menghabiskan sisa waktunya hanya di kamar merenungi nasibnya, lebih baik dia memberikan dampak bagi orang lain, melayani, menjadi garam dan terang dunia. Itu mungkin yang
selalu saya ingat dari suster, di mana suster itu semangat, bahkan berapa kali kemo. Sangat susah, sangat jarang kita temukan pasien yang mau rela berapa kali kemo walaupun efek sampingnya besar, tapi beliau selalu berusaha karena beliau mau sembuh dan mau melayani bersama-sama dengan kita. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih buat ibunda terkasih dari Suster Monik karena sudah melahirkan Suster Monik pribadi yang begitu baik, tulus dan penuh semangat. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kongregasi SCMY yang sudah menempa suster sehingga suster bisa memberikan karakter-karakter dan nilai-nilai yang bisa diwariskan kepada kita, dan terlebih juga terhadap Tuhan karena telah menghadirkan Suster Monik dalam kehidupan kami. Selamat jalan Suster Monik. Terima kasih atas segala keteladanan, kepemimpinan, semua arahan, bimbingan, dan kasih sayang yang sudah suster berikan kepada kami semua. Selamat jalan, semoga semua nilai-nilai yang suster wariskan ke dalam hidup kami dapat kami teruskan dalam pelayanan kami yang tidak lain demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami akan memberikan penghormatan terakhir buat Suster Monik, namun kami percaya bahwa penghormatan yang lebih besar itu mendapatkan tempat duduk di surga. Dan kami percaya Suster Monik sudah duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih pada Dr. Fadli yang sudah memberikan ungkapan kasih mewakili para direksi kelima rumah sakit. Sekarang kita akan mempersembahkan lagu untuk Suster Monika Suparlan. Jangan lupa ya Maria, engkau bunda kasihan, hiburkanlah manusia dalam kesusahan. Ungkapan kasih yang pertama dari Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dengan di bawah pimpinan Dr. Franky Octavian Palende Mars Iskwa bersama direksi. Disilakan. Ungkapan kasih kedua dari Rumah Sakit Hermana Lembean di bawah pimpinan Dr. Yuriko Peter Pandian Mars SPKKMP bersama direksi.
Ungkapan kasih yang ketiga dari Rumah Sakit Budi Setia Lamongan di bawah pimpinan Direktur Dr. James Komalin, MKes, bersama direksi. Ungkapan kasih yang keempat dari Rumah Sakit Kansia Tompasok Baru di bawah pimpinan Dr. Gerald Anton Aron, MAD, bersama direksi. Ungkapan kasih yang kelima dari Rumah Sakit Budi Mulia Bitung di bawah pimpinan Dr. Hani Christian Walintukan, MKes, bersama direksi. Diundang juga para dokter yang hadir untuk bisa memberikan tanda salib terakhir kali untuk Suster Monica. Sekali lagi diundang untuk para dokter yang hadir pada saat ini untuk memberikan tanda salib di dahi pada Suster Monica. Selanjutnya, dan ungkapan kasih dari para pegawai Head Office PT RTT bersama direksi PT Ratna Timur Tumarende. Silakan pada Suster Irene dan Suster Mariani bersama para pegawai HO. Sekali lagi diundang kepada para dokter yang hadir untuk bisa bergabung mengelilingi peti jenazah.
Disilahkan kepada para dokter untuk memberi tanda salib didampingi Suster Monika. Diundang juga untuk Direktur Stikers Akbar Tomohon, Ibu Heni, untuk bergabung bersama kami. Silakan lagi kepada para dokter yang belum memberi tanda salib didampingi almarhumah Suster Monika. Suster Monika, inilah kami, keluarga besar PT Ratna Timur Tumarenden, yang selalu setia bekerja sama dengan Suster untuk mendoakan perjalanan menuju ke rumah Bapa di surga. Disilakan kembali ke tempat masing-masing. Acara selanjutnya kita masuk pada pemberkatan jenazah oleh Pastor Hani Mentang PR. Saudara-saudara terkasih, Allah asal dan tujuan hidup kita sudah memanggil Suster Monika, dan Yesus dalam amanat perpisahannya berkata, janganlah gelisah hatimu dan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saat ini mari kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini, menghantar Suster Monika untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar ia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai, supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita menjawab, terimalah dia, ya Tuhan.
Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke dalam alam kekal. Terimalah ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabda-Nya. Terimalah ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasih dan penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kehidupan hamba Suparlan SDM. Telah Kau, maka kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jasanya, agar ia yang Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudara kami yang telah meninggal dalam Kristus ini dalam limpahan belas kasih dan keraniman-Mu. Semoga bersama Kristus pula ia masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus-Mu memuliakan Dikau selama-lamanya di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. In Paradiso. Sebelum berkat Tuhan, diumumkan untuk urutan perangahan. Yang pertama, marching band dari SMK Santa Familia yang sudah ada di depan Rumah Sakit Gunung Maria. Urutan kedua, para mahasiswa-mahasiswi Akper Stikes Gunung Maria Kemohon bersama mahasiswa-mahasiswi Universitas De La Salle Manado yang akan membawakan karangan bunga. Kemudian para novis SJMJ membawa karangan bunga. Urutan selanjutnya Miss Dinar membawa dupa, salib dan lilin. Kemudian peti jenazah diangkat dari depan altar oleh para muda, para piko, karena kebetulan Suster Monica juga sebagai seorang pimpinan komunitas sampai memutuskan nafas terakhir. Kemudian urutan selanjutnya kaum keluarga dari Suster Monica. Selanjutnya para suster, SJMJ, dan para pelayan duka.
Informasi selanjutnya, untuk peti jenazah yang akan diarak oleh para pikor dari kapel, di dalam kapel sampai lobi Rumah Sakit Gunung Maria. Kemudian dari depan lobi Rumah Sakit Gunung Maria, peti jenazah akan diarak oleh para direktur kelima rumah sakit sampai di depan pintu masuk pekuburan Suster SJMJ. Kemudian di depan pintu pekuburan akan dilanjutkan oleh para satpam Rumah Sakit Gunung Maria dan para petugas lain yang sudah ditunjuk. Mengingat situasi dan kondisi sekarang ini, kita menyesuaikan saja. Demikian informasi yang disampaikan. Terima kasih. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan pemberkatan jenazah Suster Monika Suparlan sudah selesai. Kita diutus. Untuk acara pemakaman di pekuburan Suster SJMJ akan dipimpin oleh Pastor Aldrin Ray MSC. Love
kelas ya, Pastor. Bisa.